Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Anggreni Tawanela, mahasiswi Institut Jembatan Bulang Prodi Akuntansi dengan NIM 30 1304 25 10 210. Untuk video kali ini kita membahas dua topik, yaitu pendahuluan akuntansi perusahaan dagang dengan siklus operasi dan aktivitas perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok atau supplier, lalu menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Jadi, barang yang dibeli itu langsung dijual lagi dalam kondisi yang sama. Perusahaan tidak memproduksinya sendiri. Contohnya yaitu minimarket seperti Indomaret, Alfamart, toko buku, atau warung kelontong. Mereka membeli barang dari pabrik atau distributor lalu jual ke kita sebagai konsumen. Ciri-ciri perusahaan dagang. Ciri pertama, kegiatan utamanya adalah jual beli barang dagangan. Ciri kedua, memiliki persediaan barang dagang atau yang disebut inventory. Ciri ketiga, menghitung laba kotor atau gross profit, yaitu selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Ciri keempat, tidak mengubah bentuk barang. Ini yang membedakannya dari perusahaan manufaktur. Perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Perusahaan dagang menjual produk berupa barang fisik, sedangkan perusahaan jasa menjual layanan. Contohnya, perusahaan jasa misalnya salon, konsultan, atau bengkel. Perbedaan penting lainnya adalah perusahaan dagang memiliki persediaan barang dan menghitung harga pokok penjualan atau HPP, sementara perusahaan jasa tidak memiliki keduanya. Laporan laba rugi perusahaan dagang juga lebih kompleks, menggunakan format multi step atau bertahap, bukan single step seperti perusahaan jasa. Akun-akun khusus perusahaan dagang. Akun pertama adalah pembelian atau purchase, yaitu akun untuk mencatat pembelian barang dagangan dari pemasok, bisa secara tunai maupun kredit. Akun kedua adalah retur dan pengurangan pembelian. Ini digunakan ketika kita mengembalikan barang ke pemasok karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Akun ketiga adalah potongan pembelian atau purchase discount. Ini adalah diskon yang kita terima dari pemasok karena kita membayar lebih awal dari tanggal jatuh tempo. Akun keempat adalah beban angkut pembelian atau freight-in, yaitu ongkos kirim yang ditanggung oleh pembeli. Beban ini menambah harga pokok barang yang dibeli. Akun kelima adalah penjualan atau sales, digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang kepada pelanggan. Akun keenam adalah retur dan pengurangan penjualan, digunakan ketika pelanggan mengembalikan barang kepada kita. Akun ini mengurangi pendapatan penjualan. Akun ketujuh adalah potongan penjualan atau sales discount, diskon yang kita berikan kepada pelanggan yang membayar lebih awal. Dan akun kedelapan adalah persediaan barang dagang atau inventory, yaitu stok barang yang kita miliki dicatat sebagai aset lancar di neraca. Sekarang kita masuk ke topik kedua, yaitu siklus operasi perusahaan dagang. Apa itu siklus operasi? Siklus operasi adalah rangkaian kegiatan bisnis yang terus berulang, mulai dari penggunaan kas untuk membeli barang, menjualnya kepada pelanggan, lalu menerima kas kembali. Setelah itu, siklus berulang lagi dari awal. Semakin pendek siklus ini, semakin efisien operasional perusahaan tersebut. Tahapan siklus operasi yaitu langkah pertama, kas. Perusahaan memulai dengan memiliki kas sebagai modal untuk beroperasi. Langkah kedua, pembelian persediaan. Kas digunakan untuk membeli barang dagangan dari pemasok. Jika pembelian ini dilakukan secara kredit, maka muncullah akun utang dagang atau account payable. Langkah ketiga, penyimpanan persediaan. Barang yang sudah dibeli disimpan sebagai persediaan di gudang, menunggu untuk dijual.
Angka keempat adalah penjualan barang. Barang dijual kepada konsumen. Jika penjualan dilakukan secara kredit, maka muncullah akun piutang dagangan atau akun receivable. Angka kelima adalah penerimaan kas. Perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan. Kas masuk kembali dan siklus pun berulang dari awal. Aktivitas pembelian. Dalam siklus operasinya, perusahaan dagang melakukan berbagai aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas pembelian. Aktivitas pembelian meliputi pembelian tunai dibayar langsung saat barang diterima. Pembelian kredit dibayar setelah beberapa waktu sesuai perjanjian. Retur pembelian mengembalikan barang rusak atau tidak sesuai ke supplier. Menerima diskon pembelian karena membayar lebih awal. Membayar beban angkut pembelian jika menggunakan syarat FOB shipping point. Aktivitas penjualan. Selain pembelian, ada juga aktivitas penjualan yang terdiri dari penjualan tunai, pelanggan membayar langsung, penjualan kredit, pelanggan membayar setelah beberapa waktu, menerima retur barang dari pelanggan yang tidak puas, memberikan diskon penjualan kepada pelanggan yang membayar lebih awal, menanggung beban angkut penjualan jika menggunakan syarat FOB Destination, melakukan penagihan piutang dagang. Syarat pengiriman FOB. Perlu kita pahami juga tentang syarat pengiriman barang yang disebut FOB atau Free on Board. Ada dua jenis syarat FOB yang sering digunakan. Pertama adalah FOB Shipping Point. Artinya, begitu barang dikirim dari gudang penjual, kepemilikan sudah berpindah ke pembeli. Jadi, ongkos kirim ditanggung oleh pembeli dan dicatat sebagai beban angkut pembelian atau frank-in. Kedua, FOB Destination. Artinya kepemilikan baru berpindah ketika barang sudah diterima oleh pembeli. Maka ongkos kirim ditanggung oleh penjual dan dicatat sebagai beban angkut penjualan atau frank out. Harga pokok penjualan atau HPP. Sekarang kita bahas salah satu perhitungan terpenting dalam akuntansi perusahaan dagang, yaitu harga pokok penjualan atau HPP. HPP dihitung dengan rumus berikut. Persediaan awal ditambah pembelian bersih dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir sama dengan harga pokok penjualan atau HPP dan laba kotor oleh dari penjualan bersih dikurangi HPP. Ini adalah angka yang sangat penting dalam mengukur kinerja perusahaan dagang. Sekian penjelasan dua topik dari saya. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Happy, happy, happy.